1 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Mei, aku itu mengalami yang namanya fase burnout. Yang mana pada fase burnout ini, aku itu merasakan rasanya capek banget karena aku banyak sekali melakukan pekerjaan atau to-do dalam satu waktu. Yang mana aku sudah ceritakan semua itu di podcast aku, yang teman-teman bisa cek di podcast Bangun Pagi Belajar Lagi tentang fase burnout. Dan setelah mengalami fase burnout pada 1 bulan yang lalu, aku menyadari bahwa banyak sekali hal-hal yang aku paksakan terhadap diri aku. Dan aku juga beberapa minggu kemarin membaca buku-buku yang bisa dibilang buku-buku yang menyadari aku untuk bisa lebih realistis terhadap kehidupan. Jadinya pada video kali ini aku mau membagikan kepada teman-teman semua bagaimana cara aku bisa menghadapi fase burnout yang aku pelajari dari pengalaman aku dan juga dari buku-buku yang aku baca. Cara yang pertama adalah design your life atau mendesain hidup kita. Kemudian kita memilih hal-hal yang penting atau hal-hal yang ingin kita lakukan dalam keseharian atau beberapa hari ke depannya. Kita bisa mencoba untuk menuliskan list to do yang akan kita lakukan beberapa hari ke depannya atau 1 harian ini. Atau bisa juga kita menggunakan block timing di kalender, yang mana dengan block timing ini itu bisa membuat waktu ke waktu itu kita ingin melakukan apa. Dengan cara kita ngeblock time di kalender, kita bisa tahu bahwa dari jam 9 sampai jam 11 kita akan pergi ke kampus. Kemudian jam 3 sampai jam 5 sore kita itu memiliki waktu untuk olahraga atau nge-gym. Dan kemudian jam 8 sampai jam 9 kita bisa menaruh waktu kita untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah atau tugas-tugas pekerjaan rumah lainnya. Dan setelah aku mengalami fase burnout, kemudian aku mempelajari apa saja kesalahan aku yang membuat aku burnout. Dan pada sekarang ini aku itu membersihkan Google Calendar aku dan kemudian aku menggantikan hal-hal yang penting saja. Contohnya itu seperti kuliah, menaruh juga waktu aku membuat podcast, kemudian membuat YouTube, kemudian mengedit. Jadinya aku taruh semua di Google Calendar hal-hal yang membuat aku lebih bahagia dan juga lebih esensial di dalam hidup aku untuk sekarang ini. Dan kemudian jika aku sudah menyelesaikan tugas-tugas aku yang ada di Google Calendar, kemudian di to-do yang sudah aku tuliskan, dan aku bisa beristirahat. Dengan cara ini aku menyadari bahwa kesalahan aku yang dulu, bahwa aku itu mengambil semua dan juga mengiyakan semua opportunity yang ada di hadapan aku, dan pada akhirnya aku itu mengalami yang namanya kelelahan, kemudian burnout, dan aku menyadari bahwa tidak semua hal bisa aku lakukan dalam satu waktu. Yang mana ini nyambung dengan cara kedua, yaitu konsep trade-off. Jadi konsep trade-off ini aku dapatkan dari membaca buku Essentialisme, yang mana maksud dari trade-off ini adalah konsep yang mana kita itu tidak bisa mengambil semua hal dalam satu waktu, atau istilahnya itu kita harus mengorbankan hal-hal yang tidak membawa kita ke hal-hal yang ingin kita capai. Misalnya itu ketika kita mendapatkan sebuah tugas yang mana deadline-nya itu sebentar lagi, kemudian kita mendapatkan tawaran untuk mengerjakan project selanjutnya, tapi project yang kita kerjakan sekarang ini itu belum selesai dan deadline-nya sebentar lagi. Jadinya karena kita fokus pikiran kita itu untuk mengerjakan tugas deadline ini, jadinya kita mengorbankan tugas yang tadi baru ditawarkan. Dan itulah kesalahan pada fase burnout aku kemarin. Aku itu tidak mau dan tidak tahu bahwa ada konsep yang namanya itu trade-off, yang mana konsep trade-off ini kan itu kita harus mengorbankan hal-hal yang ada di sekitar kita yang tidak memberikan kita untuk mencapai hal yang kita inginkan. Yang mana pada fase yang membuat aku burnout ini, aku itu mengiyakan semua opportunity dan juga tawaran yang ada di sekitar aku, dan aku mengambil semua tugas itu dan aku kerjakan dalam satu waktu. Dan pada akhirnya aku tuh tidak bisa membagi-bagi waktu dari tugas satu ke tugas yang lainnya, dan dari itu juga aku memaksa diri aku untuk mengerjakan semua hal tersebut, dan pada akhirnya aku kelelahan dan aku burnout, kemudian aku lelah dan aku tidak tahu apa yang akan aku kerjakan karena aku itu sudah capek dan tidak ada pikiran untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di hadapan aku. Dan kemudian cara yang ketiga adalah mendelegasikan pekerjaan. Jadi dulu ketika aku masa SMA, aku itu ketika mendapatkan tugas kelompok ataupun tugas individu, aku itu selalu mengerjakan tugas itu sendirian. Maksud dari sendirian ini, aku itu tidak mau mengerjakan atau memberikan tugas ini kepada orang lain, karena aku rasa aku cukup capable dengan tugas ini, jadinya aku kerjakan aja sendiri. Dan kemudian teman-teman aku yang satu kelompok itu, mereka tinggal nyantai aja atau bisa dibilang bantu-bantu sedikit, tapi yang benar-benar kerja atau fokus dalam tugas tersebut itu adalah aku. Dan ketika aku kuliah, aku menyadari bahwa mindset aku ketika masa SMA itu tidak bisa digunakan lagi ketika masa kuliah, yang mana ketika kuliah ini, tugas kuliah itu sedikit lebih susah daripada masa SMA. Kemudian aku sekarang ini juga lagi sedang mengembangkan YouTube channel aku, kemudian Instagram aku, dan kemudian podcast. Jadinya aku rasa aku tidak bisa lagi menggunakan pemikiran aku bisa melakukan tugas itu sendirian. Dan dengan seperti itu, aku menyadari bahwa tugas yang aku sedang kerjakan itu harus aku delegasikan ke teman-teman aku yang bisa dibilang cukup capable atau mau berbagi waktunya atau energinya untuk mengerjakan tugas bersama
bersama. Contohnya itu ketika aku mendapatkan tugas kelompok yang mana dalam satu kelompok ini itu ada 5 orang, dan dari 5 orang ini itu kita bisa pecah-pecah, yang mana 2 orang ini untuk riset, kemudian 2 orang ini untuk mencari data-data yang penting, kemudian 1 orang ini mungkin menjadi summary-nya atau merangkumnya dari riset, kemudian mendapatkan data-data yang penting. Jadinya dengan cara kita mendelegasikan tugas-tugas kita, itu bisa membuat kita lebih fokus dengan role kita atau tugas yang sedang kita kerjakan, dan mungkin hasil yang kita dapatkan bisa lebih maksimal dan juga lebih efisien. Dan cara yang keempat adalah S⁻3 yang aku dapatkan dari membaca buku Limitless. Maksud dari S⁻3 ini adalah set small step, yang mana ketika kita mendapatkan tugas atau pekerjaan, kita bisa menggunakan aturan atau konsep ini untuk mengerjakan tugas-tugas yang kita kerjakan. Contohnya ketika kita mendapatkan tugas untuk mengerjakan paper atau presentasi, kita bisa membagi tugas itu menjadi beberapa bagian. Contohnya ketika di hari pertama kita mengerjakannya, kita bisa menggunakan hari pertama ini itu sebagai riset atau sebagai mencari referensi tentang paper yang akan kita kerjakan. Kemudian hari kedua kita bisa mulai untuk menulis judul atau menulis apa yang ingin kita bahas dalam paper tersebut. Kemudian di hari ketiga kita mungkin bisa untuk memulai untuk menulis paper itu sedikit demi sedikit. Kemudian di hari keempat masih melanjutkan hari ketiga, atau di hari keempat ini kita bisa mulai untuk mengedit dari hasil dari hari ketiga. Dan kemudian di hari kelima, tugas yang sudah kita kerjakan sedikit demi sedikit itu akhirnya selesai, dan kita bisa mengirimkan tugas tersebut ke dosen kita. Dan menurut aku dengan cara set small step ini itu membuat aku jauh lebih sehat, karena ketika aku mendapatkan tugas, aku tuh bisa mengerjakannya dari hari pertama atau hari yang jauh dari hari deadline-nya. Jadinya aku bisa mencicil sedikit demi sedikit. Jika aku mengerjakannya dalam satu hari, yang mana itu mungkin aku harus begadang, kemudian aku harus mengorbankan habit-habit aku atau mengorbankan jam tidur aku, jadinya mengerjakan sedikit demi sedikit itu rasaku lebih sehat untuk mental aku, dan juga bisa menurunkan burnout atau kelelahan yang akan aku alami. Dan kemudian cara yang kelima adalah menyadari bahwa istirahat itu adalah bagian dari produktivitas. Salah satu alasan aku kenapa bulan lalu aku itu mengalami burnout adalah aku kurangnya tidur atau istirahat, yang mana pada bulan lalu aku itu bisa dibilang tidur pada jam 12 atau jam 1 malam, kemudian aku bangun jam 6 atau jam 7 pagi. Jadinya aku kekurangan tidur, dan dari kekurangan tidur ini menyebabkan aku tidak maksimal untuk mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan yang sedang aku kerjakan. Dan pada buku Esensialisme yang baru aku selesai baca, dan dalam buku ini itu ada dijelaskan bahwa lebih baik kita menambahkan 1 jam tidur untuk lebih produktivitas daripada kita mengurangi 1 jam tidur untuk bisa lebih produktif. Dan aku menyadari bahwa kesalahan aku yang membuat aku bisa burnout pada 1 bulan yang lalu itu karena aku kekurangan tidur, dan aku mengorbankan jam tidur aku, yang mana aku hanya mendapatkan waktu tidur itu 7-6 jam setiap hari. Dan itu strike selama 1 minggu dan 2 minggu, dan pada akhirnya aku kelelahan, dan aku lebih baik rebahan di kasur dan bermain sosial media atau menonton YouTube. Jadinya sekarang ini aku mulai untuk tidur awal, yaitu jam 10 aku sudah di kasur, kemudian jam 11 aku mulai untuk tidur, dan mulai untuk mengerjakan tugas dan juga pekerjaan aku itu di pagi hari atau di subuh, daripada aku memaksa diri aku pada malam hari sampai jam 12, jam 1 atau jam 2 malam untuk mengerjakan tugas-tugas aku. Jadi itulah beberapa cara untuk aku mengatasi burnout yang sudah aku alami pada 1 bulan yang lalu. Dan mungkin dengan fase burnout kemarin itu bisa mengantarkan aku atau bisa mengajari aku untuk bisa lebih bijak lagi dalam mengatur waktu untuk beberapa tahun ke depannya atau ke tugas-tugas aku yang akan aku kerjakan ke depannya. Jadinya aku cukup terima kasih dengan fase burnout aku kemarin, karena aku banyak sekali belajar untuk menghadapi dan juga lebih menyadari bahwa di kehidupan ini itu tidak semua hal bisa kita ambil dalam satu waktu. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Aku harap video ini bisa membantu kita untuk mengatasi atau yang sedang lagi dalam fase burnout. Dan aku Khairul Abdan, sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Dadah!